Ya, lanjut. Kemudian, selain menggunakan cara yang seperti ini yang sudah kita kenal sebelumnya, untuk menyatakan bahwa semua alfanya itu sama dengan 0, atau intinya untuk menyatakan bahwa himpunan tersebut bebas linear atau tidak bebas linear, kita punya cara alternatif. Yaitu gimana caranya? Tadi kalau kita mau menunjukkan bahwa dia bebas linear, pertama yang harus kita lakukan kan membentuk kombinasi linearnya dari himpunan fungsi tersebut. Kayak gitu. Nah, kombinasi linearnya apa? Kalau kita punya sebanyak fungsi, ada sebanyak n, yaitu dinyatakan U1, U2 sampai UN, kita bentuk kombinasi linearnya. Ketika kita bentuk kombinasi linearnya, maka kita akan punya ini nih, persamaan 2.10. Oke, ini adalah kombinasi linear dari fungsi-fungsi yang berada pada himpunan tadi. Nah, kemudian dari fungsi-fungsi ini, dari persamaan 2.10 ini, kita turunkan U1, U2 sampai UN itu terhadap X, maka kita akan punya alfa 1 di sini konstan kan ya, berarti alfa 1 U1 aksen atau DU1 per DX gitu, ditambah alfa 2 U2 aksen X ditambah alfa N U aksen X kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan, kita turunkan kedua, yaitu kita turunkan lagi dari sini, kita tulis turunan keduanya sampai nanti kita turunkan sampai pangkat turunan ke n-1. Jadi dari fungsi dasar ini tadi kita turunkan turunan pertama, kedua, ketiga sampai turunan ke n-1, sehingga kita punya sistem persamaan, yaitu dari masing-masing persamaannya 2.10, kemudian sampai turunan ke berapa, sampai di sini ya, ini serangkaian sistem persamaannya. Nah, serangkaian sistem persamaan yang berasal dari turunan-turunan ini tadi bisa kita tuliskan ke dalam bentuk penulisan matriks seperti ini. Jadi ini kita punya SPL, kemudian bukan SPL juga ya, kita punya sistem persamaan, kemudian kita tuliskan ke dalam bentuk notasi matrik, perkalian antara matrik ini dikalikan, misalnya ini matrik A gitu ya, dikalikan dengan B, ini sama dengan C kayak gini. Nah, sistem ini kita bisa tuliskan bentuk seperti ini. Oke, tentunya karena kalian sudah UTS, ini dari sistem ini menuju ke penulisan ini harusnya sudah bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi ternyata di sini sudah dinotasikan nih masing-masing. Oh, ini matrik A, kemudian ini itu adalah matrik alfa, ada garis di atasnya itu hanya sekedar notasi ya. Ini menyatakan vektor gitu ya. Vektor alfa itu isinya alfa 1 sampai alfa n, kemudian sama dengan 0 vektor kayak gitu. Nah, ini kita sederhanakan penulisannya kayak gini. Nah, selanjutnya dari bentuk 2.17 ini sebenarnya kita kan punya sistem persamaan yang awal mulanya ini tadi. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu mau mencari alfa 1 sampai alfa n. Berarti saya mau mencari solusi dong di sini, solusi dari alfa. Nah, kita punya matriks punya A dikalikan alfa sama dengan 0. Nah, lagi-lagi A ini, maksudnya alfa ini kita bisa cari dari sistem persamaan ini yang dituliskan ke dalam bentuk matriks yang seperti ini. Gimana cara identifikasinya? Identifikasinya gimana? Ya, kita lihat determinan dari A. Determinan dari A ini gimana? Nah, di sini kita punya notasi untuk menuliskan determinan dari matriks A. Notasinya seperti ini nih. Yaitu ini ada huruf W besar, kepanjangan dari Wronskian. Wronskian itu apa? Wronskian itu adalah nama orang yang menemukan konsep ini. Kayak gitu ya. Jadi ini determinan dari matriks A ini dinotasikan Wronskian kurung siku U1 sampai UN, dia berupa fungsi dalam variabel X kayak gitu. Nah, kemudian ini kita hitung determinannya, yaitu apa? U1X. Ya, tentunya determinan dari A. A tadi kan bentuknya kayak gini nih. Kalau kita sudah menghitung determinan, ingat perubahan tandanya. Berarti garis lurus ini merupakan menghitung determinan dari matriks A ini tadi. Komponennya itu adalah komponen dari matriks A kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Lanjut.
Nah, tadi kita sudah punya yang namanya apa tadi? Matrik yang dituliskan ke dalam bentuk alfa seperti ini sama dengan 0 kayak gini. Nah, tadi kita juga mendefinisikan Wronskian dari fungsi-fungsi komponennya, yaitu U1 sampai UN kayak gini, yang dia merupakan fungsi dalam variabel X. Itu adalah determinan dari U1 kemudian sampai UN, kemudian U1 aksen, kemudian UN aksen, dan seterusnya sampai UN-1 gitu ya, 1 dan seterusnya sampai UN-1, determinan kayak gini. Oke, tadi kita sudah sampai sini di halaman sebelumnya. Nah, ini tadi kita tahu bahwa dia disebut sebagai determinan Wronskian, atau sederhananya dia juga disebut sebagai Wronskian dari U1 sampai UN. Nah, ini dia dikenalkan oleh seorang matematikawan dari Polandia yang namanya Józef M.H. Wronski. Makanya dia disebut sebagai Wronskian, dan untuk untuk menghargai temuannya, maka notasi dari matriks ini tadi, determinan Wronskian, dituliskan di sini W kayak gitu. Oke, dan Wronskian ini nanti dia berupa fungsi, makanya dia dituliskan ke dalam bentuk seperti ini, W dalam fungsi X kayak gitu, yaitu fungsi dalam variabel X. Nah, tadi awal mulanya sebenarnya yang mau kita lihat itu ini, tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu mau mendapatkan alfa ini sebenarnya kayak gimana sih solusinya? Alfa, apakah semuanya 0 ataukah ada salah satu saja yang tidak 0? Kalau semuanya 0 artinya apa? Artinya dia bebas linier gitu kan ya. Arahnya, harapan kita tadi kan alfa ini kayak gimana? Kalau semuanya 0 berarti dia bebas linier gitu. Nah, untuk melihat semua alfanya ini sama dengan 0, berarti kita tinjau dari determinan dari A gitu kan ya. Nah, determinan A-nya, ketika determinan A ini tidak 0, maka yang pasti 0 itu kan ini. Ya enggak? Iya. Nah, berarti kita melihat ini Wronskiannya. Kalau Wronskiannya tidak 0, maka sistem persamaan itu tadi dia terpenuhi bahwa semua alfanya ini sama dengan 0. Artinya apa? Kalau semua alfanya 0, berarti balik ke teorema yang tadi, bahwa himpunan fungsi tersebut bebas linier gitu. Nah, hal inilah yang apa yang sudah kita bicarakan tadi mendasari munculnya suatu teorema kondisi Wronskian untuk bebas linier. Nah, itu tadi akan dibungkus ke dalam bentuk suatu teorema gitu ya, disajikan ke dalam teorema 3, yaitu di sini judulnya kondisi Wronskian untuk bebas linier. Bunyinya, jika kita memiliki himpunan fungsi ini ya, U1 sampai UN, dia memiliki turunan sampai orde n-1 pada interval I. Gitu. Nah, kemudian Wronskiannya tidak 0. Wronskian itu apa? Determinan dari A-nya tadi tidak 0 pada I, pada interval I. Maka himpunan tersebut dikatakan himpunan yang bebas linier, seperti itu. Jadi, gampangnya gini, kalau saya punya himpunan fungsi, kemudian saya bentuk matrik A. Matrik A ini isinya apa? U1, U2, UN baris pertama, baris keduanya U1 aksen, U2 aksen, dan seterusnya gitu ya, sampai baris ke N-1. Sampai baris ke N, yaitu baris ke N itu isinya apa? U turunan ke N-1. Jadi fungsi U diturunkan sampai turunan ke N-1. Nah, kemudian determinannya itu kita hitung. Kalau determinannya tidak 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan tersebut bebas linier. Paham? Paham nggak? Jadi nanti ketika kita punya, ya paham ya? Nggak perlu saya gambarkan lagi kalau paham. Oke, kayak gitu. Nah, namun hati-hati dengan teorema ini. Ini bentuknya jika ini terpenuhi, maka ini kita bisa simpulkan bahwa himpunannya bebas linier gitu. Nah, teorema ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya tidak berlaku sebaliknya gimana? Kalau ini sama dengan 0, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa himpunan tersebut tidak bebas linier. Ya, belum tentu. Bisa jadi dia bebas linier, ada kemungkinan juga dia tidak bebas linier. Intinya
yang menjamin itu kalau saya punya urutan sekian atau determinan dari A itu tidak sama dengan 0, maka saya simpulkan dia himpunannya pasti bebas linier. Dijamin oleh apa? Teorema ini. Namun teorema ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya tidak berlaku sebaliknya gimana? Ya kalau nanti kita menghitung urutan sekiannya atau determinan dari A-nya itu sama dengan 0, maka kita nggak bisa menyimpulkan apapun gitu. Bisa jadi dia bebas linier, bisa jadi juga nggak bebas linier, kayak gitu. Nah, selanjutnya biar lebih jelas kita bahas di contoh 7. Di contoh 7 ini kita punya himpunan fungsi yang terdiri dari dua anggota, yaitu adalah U1 dan U2. Nah, masing-masing U1 itu fungsinya adalah fungsi tangga atau piecewise function kalau kita kenal di kalkulus 1 ya. U1-nya bentuk fungsinya seperti ini, U2 ini tipe ya. Ini U2 itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan apakah himpunan ini merupakan bebas linear atau tidak gitu. Ya, caranya gimana gitu. Ya, ikuti konsep yang tadi gitu. Sebelum membahas lebih jauh, gambar grafik fungsi ini seperti apa sih sambil menguji ilmu kalkulus 1-nya masih ada nggak ya? U1 itu kayak gimana gambarnya? Kalau di bidang X, Y. Ke kiri atas, Bu. Oke. Ya, ada fungsi Ya, ya. tangga. Iya, kita melengkung. X kurang dari sama dengan 0. Dia X kuadrat. Berarti kayak gini ya. Kiri atas melengkung. Ya, kemudian kalau X lebih besar sama dengan 0, berapa nilainya? 0. Berarti di sepanjang sumbu ini kan? Panjang sumbu Oke, Y. saya kasih warna biru aja di sini. Ini sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu X, dia nilainya kayak gini gitu. Ini untuk yang X kuadrat. Ini adalah gambar grafik U1. Nah, kemudian kalau gambar grafik U2 gimana? Melengkung kanan atas. Ya, Melengkung kanan atas, Bu, X, untuk X ya, lebih dari sama sumbu dengan Y. 0. Berarti gambar grafiknya kayak gini ya. Ini ke sana. Ini untuk U2. Nah, kemudian kita disuruh meninjau nih. Dua fungsi yang seperti ini tuh bebas linear atau enggak gitu. Gimana cara meninjaunya? Hati-hati, di sini ada domain yang dibatasi. Sorry. Ketika X-nya kurang dari sama dengan 0, U1 itu siapa? X kuadrat. Kemudian U2-nya siapa? 0. Berarti untuk membuat kombinasi linear alfa U1 ditambah alfa 1 U1 ditambah alfa 2 U2, kita pun harus memecah dua kondisi, yaitu apa? Pada saat X kurang dari sama dengan 0, berarti kalau X kurang dari sama dengan 0, U1-nya kita ambil yang ini. U2-nya kita ambil yang ini. Berarti kita punya kombinasi linearnya apa? Alfa 1 U1, alfa 1 U1, U1-nya ini. Berarti alfa 1 X kuadrat ditambah alfa 2 U2, U2-nya 0 sama dengan 0. Oke, sepakat yang ini? Bu. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang kondisi kedua, X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti U1-nya kita ambil siapa? Yang 0. Kemudian U2-nya kita ambil yang X kuadrat. Berarti di sini kita punya apa di sini? Kombinasi linear dari alfa 1 U1 plus alfa 2 U2. Ya berarti alfa 1 U1, U1-nya kita ambil 0 di sini. Kemudian alfa 2 dikalikan U2, U2-nya X kuadrat sama dengan kan 0 kayak gini. Berarti dua kondisi kayak gini. Nah, dari persamaan di atas, maksudnya di atas itu ini, sistem persamaan ini, maka kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan alfa 1 kan pasti 0. Dari sini sudah kelihatan ya, akan menghasilkan alfa 1 0. Dan dari sini pun akan menghasilkan apa? Alfa 2 sama dengan 0. Berdasarkan konsep sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan U1 sama U2 ini bebas linear atau enggak? Bebas linear. Ya, bebas linear. Kayak gitu. Namun, sekarang kita akan mencoba menghitung Wronskiannya. Wronskiannya itu apa? Ya berarti kita harus menyusun matrik A-nya tadi kan? Matrik A-nya itu apa? Matrik A tadi isinya. Matrik A ini karena di sini hanya terdiri dari dua vektor, ya berarti kita isi U1, U2.
2, kemudian baris keduanya kita isi U1 aksen dan U2 aksen. Nah, kemudian di sini kita hitung masing-masing. A-nya di sini apa gitu. Ya, sama, kita pecah batasan lagi. Kita punya batasan untuk X kurang dari sama dengan 0, kita punya U1 berapa? X kuadrat. Kemudian U2-nya 0. Nah, ini kita turunkan. U1 aksennya berapa? 2X. U2 aksennya berapa? 0. Kayak gini. Nah, untuk yang kasus ini, untuk X kurang dari sama dengan 0, kita hitung Wronskiannya. Berarti Wronskian itu apa? Wronskian itu adalah determinan dari A. A-nya ini, berarti determinan dari ini. Clear? Iya. Nah, kemudian kalau kita hitung determinan ini ternyata nilainya 0. Nah, tadi padahal kita punyanya di sini teoremanya mengatakan apa? Tidak sama dengan 0, baru kita bilang dia bebas linier, gitu kan ya? Tapi ternyata di sini sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini kita mau menunjukkan kehati-hatian ini tadi. Kalau kita mendapatkan Wronskian 0, itu hati-hati. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa himpunan tersebut tidak bebas linier. Nah, ini di contoh ini kita menemui kasus nih. Wronskiannya ini sama dengan 0, ternyata dia bebas linier. Kayak gitu. Nah, hal yang sama, dengan cara yang sama, kalau kita perhatikan pada kondisi X lebih besar sama dengan 0, kita hitung Wronskiannya juga sama dengan 0 ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Wronskiannya itu 0 untuk semua kondisi X. Nah, pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa himpunan U1, U2 tidak bebas linier untuk semua X? Ini pertanyaan ya. Coba dijawab. Enggak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa dengan konsep yang sebelumnya kita bisa menunjukkan bahwa alfa 1 sama alfa 2 itu sama dengan 0. Berarti dia bebas linier gitu. Berarti kita nggak bisa mengatakan bahwa ini tidak bebas linier gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya.